Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas untuk soal nomor 1 sampai 5 dulu ya. Langsung saja adik-adik untuk menghemat waktu. Soal nomor 1 kita langsung baca soalnya. Pastinya adik-adik sudah mengerjakan atau sudah mencoba ya. Nomor 1, sebuah tongkat diukur panjangnya. Tongkat 1 panjangnya 58 cm dan tongkat 2 panjangnya 86 cm. Rasio panjang tongkat 1 dan tongkat 2 paling sederhana adalah berapa? Nah, rasio itu sama saja dengan perbandingan ya. Perbandingan yang paling sederhana itu berapa banding berapa antara tongkat 1 dengan tongkat 2. Nah, langsung jawabannya saja. Di sini ada 58 untuk panjang tongkat 1 berbanding dengan 86. Nah, ini nanti bentuk paling sederhananya berapa banding berapa? Nah, antara 58 dan 86 kita sederhanakan. Nah, ternyata mereka sama-sama bisa dibagi dengan 2. Jadi kita bagi 2 ya. Oke, 58 bagi 2 ketemu berapa? Ya, 29. Nah, kemudian 86 dibagi 2 ternyata ketemu 43. Nah, mereka bisa dibagi lagi enggak? Oh, ternyata tidak. Berarti sudah itu jawabannya ya. 29 dibanding 43 itu bentuk yang paling sederhana. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 masih sama sebenarnya pertanyaannya ya. Rasio tinggi tongkat pramuka dan panjang bayangannya paling sederhana adalah berapa? Nah, dalam hal ini kita harus satukan satuan dulu ya. Nah, samakan satuan kok satukan ya. Samakan satuan. 1,6 meter kita jadikan dalam bentuk senti. Nah, nomor 2 kan mula-mula 1,6 meter berbanding dengan 80 cm. Nah, ini belum bisa kita bandingkan. Kita ubah dulu dalam bentuk cm. 1,6 meter sama saja dengan 160 cm. Nah, berbanding dengan berapa? 80 cm. Nah, dari sini ternyata mereka sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ini langsung saja pembagi terbesarnya ya. Nah, 160 kita bagi langsung dengan 80. Nah, sudah dapat ternyata. Ya, ini kalau dibagi 80 dapat 2, yang ini dapat 1. Selesai. Jadi jawabannya adalah 2 banding 1. Itu pecahan paling sederhana. Kemudian untuk soal nomor 3, diketahui sebuah denah dengan skala 2 banding 125. Wah, ini. Jika panjang sebuah ruangan pada denah 6,4 cm, maka panjang ruangan tersebut sebenarnya adalah berapa? Nah, ini kita gunakan perbandingan untuk soal nomor 3, perbandingan ya. Tentunya kalau skala itu sama saja perbandingan senilai. Kita gunakan konsep perbandingan senilai. 2 banding 125. 2 pada peta mewakili 125 itu sebenarnya ya. Kalau 6,4 terus berapa? Nah, 6,4 terus mewakili berapa? Kita simbolkan dengan X. Nah, kita pengen nyari nilai X-nya itu berapa? Nah, untuk menjawab, karena ini perbandingan senilai, maka kita gunakan senilai juga. Nah, cara mudahnya gini adik-adik. Tinggal kasih per saja ya. Itu 2 per 6,4 langsung sama dengan 125 dibanding dengan X. Gitu. Terus kita kali silang ya. Kita kali silang. 2 kalikan X. Berarti jadinya berapa? Ya, betul. 2X. Sama dengan berapa? 6,4 kali 125. Nah, itu kita kalikan dulu. 6,4 kalikan dengan 125. Jadi 2X-nya sama dengan, kita kalikan dulu. Ya, 800 ya dia. Setelah dikalikan ketemu 800 nih. Nah, terus setelah ketemu 800, berarti 2X sama dengan 800. X-nya sama dengan 800 dibagi 2, ketemu 400. Jadi X-nya adalah 400 cm jawabannya ya. Baik, nanti kalau adik-adik merasa terlalu cepat bisa kalian putar ulang ya, putar ulang aja karena ini masalah durasi biar cepat ya. Untuk soal nomor 4, nah ini soal kategori HOTS High Order Thinking Skill ya. Nomor 4 karena soalnya panjang ini ya. Ada 4 perusahaan konveksi dengan jam kerja 10 jam per hari
dan setiap minggu libur. Berarti cuma kerja 6 hari. Perusahaan A mampu memproduksi 120 setel kaos olahraga per minggu. Yang B, C, D kalian bisa baca sendiri di soal yang telah saya berikan ya. Seorang reseller mendapatkan pesanan kaos olahraga sebanyak 1.800 setel kaos olahraga. Ia memilih perusahaan konveksi A untuk menyelesaikan pesanan paling cepat. Bagaimana pendapat kalian tentang pilihan reseller tersebut? Nah, kita cek satu persatu tepat atau tidaknya ya. Baik, untuk perusahaan A 120 setel per minggu. Nah, kita cek 1 minggu itu karena kita kerjanya 6 hari 1 minggu. Berarti yang kita kerjakan berapa jam? Nah, 10 jam 1 hari. Berarti kalau 6 hari ya kalikan 6 ketemu 60 jam. Jadi 1 minggu itu jam kerjanya ada 60. Nah, kemudian 120 setel. Ini untuk perusahaan A, kita satu persatu jabarkan saja. Perusahaan A itu 120 setel kaos. Berarti 120 kita bagi dengan 60. Kita cari kecepatannya. Berarti dapat berapa? 2. Ya. Jadi 2. Oke, kemudian 2 kaos per jam maksudnya ya. Untuk konveksi B 580, tapi kerjanya berapa itu? 580 ternyata per bulan. Nah, per bulan kan kita asumsikan 4 minggu. 4 minggu itu berapa? 4 minggu itu berapa jam? 1 minggu 60 jam. Berarti kalau 4 minggu ya kalikan 4. Berarti 240. 240. Nah, yang kita cari berapa? Nah, ini kita bagi 580 bagi 240. Itu sekitar 2, nah 2, nah 2. Kemudian kita cek yang C. Nah, kita cek yang C. Memproduksi 20 setel kaos olahraga per hari. Nah, kita cek langsung. 20 dibagi dengan 1 hari tadi berapa? 10 jam ya. Nah, 10 jam. 1 hari itu 10 jam. Berarti 2 kaos per jam. Kalau yang B 2, loh ya. Nah, itu yang C. Yang D 5 setel kaos olahraga per 2 jam. Yang D itu langsung dikasih keterangan 5 kaos setiap 2 jam. Berarti 5 dibagi dengan 2 itu dapat 2,5. Nah, berarti kita harus ngitung yang B tadi. 580 dibagi 240. Nah, itu berapa itu? Oke, 2, ini nggak nyampe 2,5 dia sepertinya ya. Nah, berarti harusnya D itu yang paling cepat deh. Nah, jadi ia memilih perusahaan A untuk menyelesaikan pesanan paling cepat. Bagaimana buat kalian tentang pilihan reseller tersebut? Salah, nggak tepat ya. Karena yang paling tepat itu sebenarnya adalah perusahaan yang D. Nanti tergantung opsinya seperti apa ya. Intinya yang paling cepat itu sebenarnya adalah yang perusahaan D. Baik, untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 apa ini? Nah, ini kecepatan ya. Kecepatan perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Sebuah mobil dapat menempuh sebuah perjalanan dari kota A menuju B dalam waktu 3 jam, kecepatannya 60. Jika perjalanan ditempuh dengan kecepatan 85 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan itu berapa jam? Nah, ini kecepatan ya. Jadi begini, semakin cepat, maka akan semakin waktunya berkurang. Ya, kecepatannya ditambah, maka waktunya semakin berkurang, makin cepat sampai gitu ya logikanya ya. Nah, ini kalau 60 km itu sampai dalam waktu 3 jam. Kalau 85 maka dalam waktu X jam. Kalau kecepatannya bertambah, waktunya semakin berkurang. Nah, ini menunjukkan kalau nomor 5 adalah perbandingan berbalik nilai. Karena satunya bertambah, satunya berkurang. Lah, bagaimana cara mencarinya? Kita salah satunya dibalik ya. Pak Budi akan membalik yang depan. Nah, yang depan ini kita balik. Yang semula 60 per 85 kita balik menjadi 85 per 60. Nah, langsung sama dengan yang di situ biasa 3 per X gitu ya. Terus seperti biasa kita kalikan silang.
Kita kalikan silang. 85 kali X. 85X sama dengan 3 kalikan 60. Berarti berapa? 180. Nah, jadi X-nya berapa? Ketemu 180 per 85. Satuannya dalam jam. Oke, begitu ya. Nah, ini sudah jawabannya. Karena memang pecahannya tidak sebagus pada soal yang besok. Nah, oke, kalau besok semoga angkanya bagus ya, jadi bisa disederhanakan. Sekian untuk video kali ini. Silakan kalian pahami, bisa diputar lagi atau bisa kalian download juga boleh. Kalian skip aja juga boleh ya. Misalkan kalian butuh nomor 3 langsung dicepat ya. Dicepat ke ya. Nah, langsung nomor 3 itu boleh, nggak apa-apa. Kalau udah paham nggak usah ditonton ya. Kalau sudah paham ajari teman yang belum bisa. Oke, sekian dulu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.